siang pendengar setia RRI Atambua. Teristimewa untuk adik-adik siswa-siswi SMA Stella Gracia Atambua dan juga siswa-siswi yang berada di sekolah lain. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Yuventius Oesloe SPD dari SMA Stella Gracia Atambua. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk memaparkan materi tentang aktivitas latihan kebugaran jasmani untuk siswa kelas 10 SMA. Oke, baik, selamat mendengarkan. Oke, materi kali ini yang akan kita bahas bersama. Yang pertama tentang hakikat kebugaran jasmani. Yang kedua tentang manfaat kebugaran jasmani. Yang ketiga komponen kebugaran jasmani. Dan materi yang keempat aktivitas latihan kebugaran jasmani. Oke, baik. Yang pertama kita akan membahas tentang hakikat kebugaran jasmani. Yang pertama itu tentang pengertian kebugaran. Oke, di sini pembahasannya kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian atau adaptasi terhadap pembekalan fisik yang diberikan kepadanya atau dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Artinya, setiap orang membutuhkan kesegaran jasmani yang baik agar ia dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efektif dan efisien tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Oke, di sini ada dua pendapat menurut dua para ahli tentang hakikat kebugaran jasmani. Yang pertama menurut Toho. Jadi menurut Toho, kebugaran jasmani adalah kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas adalah kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Maksudnya kebugaran jasmani yang dibutuhkan setiap individu untuk bergerak dan melakukan pekerjaan tidak sama sesuai dengan gerak atau pekerjaan yang dilakukan. Contohnya kebugaran jasmani yang dibutuhkan seorang pelajar berbeda dengan anggota TNI atau olahragawan atau karyawan. Oke, itu pengertian atau hakikat kebugaran jasmani menurut Toho. Yang kedua, pengertian kebugaran jasmani menurut Rusli Lutan. Oke, jadi Rusli Lutan menyebutkan kebugaran jasmani memiliki dua komponen utama, yaitu komponen kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan dan komponen kebugaran jasmani yang berkaitan dengan keterampilan. Oke, di sini Pak akan menjelaskan komponen kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan itu meliputi antara lain kekuatan otot, daya tahan aerobik, dan fleksibilitas. Oke, jadi yang barusan Pak sebut tadi itu komponen yang berkaitan dengan komponen kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan. Oke, yang kedua itu komponen kebugaran jasmani yang berkaitan dengan keterampilan. Itu meliputi antara lain koordinasi, kelincahan, kecepatan, gerak, dan keseimbangan. Oke, jadi menurut Rusli Lutan, di sini Pak mau menjelaskan tentang komponen kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan, yaitu tadi disebutkan ada kekuatan otot, daya tahan aerobik, dan fleksibilitas. Oke, jadi kekuatan otot. Jadi kekuatan otot itu pengertiannya yaitu tenaga yang dikeluarkan otot atau sekelompok otot untuk berkontraksi pada saat menahan beban yang maksimal. Jadi
contoh dari latihan kekuatan otot itu contohnya seperti push up, squat jump, dan restore. Istilah olahraganya bilang pull up atau sering disebut itu biasa dibilang restore atau angkat tubuh atau menggantungkan tubuh. Oke, itu tentang kekuatan otot. Yang kedua tentang daya tahan otot. Jadi pengertiannya, daya tahan otot itu adalah kapasitas sekelompok otot untuk melakukan kontraksi yang terus-menerus saat menahan suatu beban tertentu. Oke, jadi Pak ulangi, daya tahan otot itu kapasitas sekelompok otot untuk melakukan kontraksi yang terus-menerus saat menahan suatu beban tertentu. Jadi contohnya seperti angkat beban. Oke, jadi angkat beban itu kan biasa dilakukan oleh orang-orang yang melakukan aktivitas di tempat gym. Kalau untuk atlet angkat beban berat itu biasa disebut dengan binaragawan. Jadi selain ada angkat beban, ada lagi olahraga yoga. Oke, itu untuk daya tahan otot. Oke, yang berikut itu tentang daya tahan aerobik. Oke, jadi yang berikutnya ini tentang daya tahan aerobik. Oke, pengertiannya, daya tahan aerobik itu adalah kemampuan seseorang untuk mengatasi beban latihan dalam jangka waktu lebih dari 3 menit secara terus-menerus. Oke, jadi Pak ulang ya. Daya tahan aerobik itu adalah kemampuan seseorang untuk mengatasi beban latihan dalam jangka waktu lebih dari 3 menit secara terus-menerus. Oke, contoh dari latihan daya tahan aerobik itu seperti mungkin teman-teman atau adik-adik sering melakukan dari latihan daya tahan aerobik. Itu contohnya seperti berlari, jogging dan bersepeda. Oke, jadi dari ketiga contoh seperti berlari, jogging dan bersepeda itu tentunya pasti adik-adik atau siswa-siswi mungkin sering melakukan. Nah, jadi secara tidak sadar itu adik-adik atau teman-teman sudah melakukan latihan daya tahan aerobik. Oke, yang keempat itu tentang fleksibilitas. Oke, fleksibilitas di sini pengertiannya kemampuan tubuh untuk melakukan gerakan melalui ruang gerak sendi secara aporisma. Oke, jadi Pak ulangi lagi. Fleksibilitas adalah kemampuan tubuh untuk melakukan gerakan melalui gerak sendi secara aporisma. Oke, contoh dari latihan fleksibilitas itu contohnya Pak ambil sini cuma satu contoh, itu tree pose. Oke, tree pose ini mungkin masih terdengar asing di telinga teman-teman atau adik-adik sekalian. Jadi tree pose itu adalah salah satu gerakan dalam latihan yoga. Oke, jadi Pak ulangi, tree pose itu salah satu gerakan dalam latihan yoga. Oke, itu adalah penjelasan sedikit dari Pak tentang hakikat kebugaran jasmani menurut Bruce Lee dari 2 komponen, yaitu komponen kebugaran yang berkaitan dengan kesehatan dan komponen kebugaran yang berkaitan dengan keterampilan. Oke, selanjutnya latihan kebugaran jasmani memegang peran yang sangat penting untuk mempertahankan atau meningkatkan derajat kesegaran jasmani seseorang atau physical fitness. Jadi derajat kesegaran jasmani seseorang sangat menentukan kemampuan fisiknya dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Artinya, semakin tinggi derajat kesegaran jasmani seseorang,
semakin tinggi pula kemampuan kerja fisiknya. Dengan kata lain, hasil kerjanya kian produktif jika kesegaran jasmaninya kian meningkat. Oke, jadi tentang hakikat kebugaran jasmani ini, selain berguna untuk meningkatkan kesegaran jasmani, latihan kondisi fisik merupakan program pokok dalam pembinaan atlet agar berprestasi dalam suatu cabang olahraga. Jadi, atlet yang memiliki tingkat kesegaran jasmani yang baik akan terhindar dari kemungkinan cedera yang biasanya sering terjadi jika seseorang melakukan kerja fisik yang berat. Oke, untuk penjelasan selanjutnya, jadi kurangnya daya tahan, kelenturan persendian, kekuatan otot dan kelincahan disebabkan program latihan kondisi fisik yang dilakukan seseorang tidak sempurna sebelum terjun mengikuti pertandingan atau melaksanakan kegiatan fisik yang lebih berat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa latihan kondisi fisik sangat penting untuk meningkatkan produktivitas. Jadi kegunaan lain dari latihan kebugaran jasmani itu, adik-adik, itu adalah untuk mencegah cedera selama melakukan kegiatan fisik yang berat. Contohnya, kalau biasa pemain bola sebelum bertanding harus melakukan pemanasan untuk mencegah terjadinya cedera ketika atau saat bermain di dalam lapangan. Oke, untuk selanjutnya, program latihan kondisi fisik perlu direncanakan secara sistematis, artinya secara tersusun. Tujuannya adalah meningkatkan kesegaran jasmani dan kemampuan ergosistem tubuh. Dengan latihan kondisi fisik yang dilakukan secara cermat, berulang-ulang setiap hari, dengan meningkatkan beban latihan, kesegaran jasmani seorang pun akan semakin meningkat. Oke, hal ini akan menyebabkan seseorang kian terampil, kuat dan efisien dalam gerakannya. Oke, itu sedikit penjelasan tentang pengertian kebugaran jasmani. Jadi, ada beberapa para ahli olahraga berpendapat bahwa seseorang atlet yang mengikuti program latihan kondisi fisik secara intensif selama 6-8 minggu sebelum musim pertandingan akan memiliki kekuatan, kelenturan dan daya tahan yang jauh lebih baik selama musim pertandingan. Jadi perkembangan kondisi fisik yang terbaik juga membantu seseorang atlet untuk mampu mengikuti latihan selanjutnya dalam usaha mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Oke, jadi untuk hakikat dan pengertian kebugaran jasmani tadi Pak sudah menjelaskan. Jadi secara garis besar itu ada, jadi secara garis besarnya itu kebugaran jasmani adalah kesanggupan atau kemampuan tubuh melakukan penyesuaian atau adaptasi terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Artinya setiap orang itu membutuhkan kesegaran jasmani yang baik agar ia dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efektif dan efisien tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Oke, jadi itu tentang pengertian kebugaran jasmani. Oke, pembahasan yang kedua itu tentang manfaat kebugaran jasmani. Oke, manfaat melakukan latihan kebugaran jasmani secara teratur dan benar dalam jangka waktu yang cukup adalah sebagai berikut. Jadi di sini Pak ada menyimpulkan 5 manfaat dari aktivitas kebugaran jasmani. Oke, jadi manfaat yang pertama itu
manfaat yang pertama melakukan kebugaran jasmani itu menurunkan berat badan dan mencegah obesitas. Oke, jadi kegemukan dan obesitas dapat terjadi karena tubuh kurang beraktivitas atau tubuh kurang melakukan aktivitas kebugaran jasmani. Oleh karena itu, olahraga merupakan salah satu cara untuk menggerakkan tubuh dalam upaya menurunkan berat badan atau menjaga berat badan agar tidak gemuk, apalagi obesitas. Itulah salah satu manfaat dari latihan kebugaran jasmani. Oke, jadi itu manfaat kebugaran jasmani yang pertama. Artinya melakukan latihan kebugaran jasmani secara rutin itu mampu menurunkan berat badan dan mencegah obesitas. Mungkin adik-adik atau teman-teman sekalian tahu apa itu obesitas dan juga tahu cara untuk mengukur berat badan. Oke, manfaat yang kedua itu mencegah penyakit jantung. Oke, jadi Pak ulangi, manfaat yang kedua itu, manfaat kebugaran jasmani yang kedua itu mencegah penyakit jantung. Oke, maksudnya begini, ketika tubuh berolahraga, aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh ke jantung menjadi lebih cepat saat tubuh diam. Oke, Pak ulangi. Jadi ketika tubuh berolahraga, aliran dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh ke jantung menjadi lebih cepat daripada saat tubuh diam. Pada saat itu, otot-otot jantung berkontraksi dengan baik. Jadi semakin sering otot jantung dilatih dengan berolahraga, semakin baik pula kinerjanya. Itu artinya jantung akan terhindar dari berbagai macam penyakit seperti stroke, serangan jantung dan jantung koroner. Oke, jadi Pak ulangi. Jadi manfaatnya yaitu artinya jantung dalam diri kita itu akan secara otomatis akan terhindar dari berbagai macam penyakit seperti stroke, serangan jantung dan jantung koroner. Oke, itu manfaat kebugaran jasmani yang kedua. Manfaat kebugaran jasmani yang ketiga itu memberi banyak energi. Jadi pembahasannya begini. Jika teman-teman rutin berolahraga atau adik-adik SMA rutin berolahraga, itu teman-teman akan merasakan tidur yang nyenyak, berpikir yang jernih dan terhindar dari stres. Hal ini sama saja memberikan kesempatan bagi tubuh adik-adik atau teman-teman untuk memproduksi banyak energi. Oke, jadi maksudnya semakin giat atau semakin rutin adik-adik melakukan olahraga atau melakukan aktivitas kebugaran jasmani, itu adik-adik akan merasakan manfaatnya atau hasilnya. Itu yang seperti yang tadi paparkan, itu adik-adik malam itu akan merasakan tidur yang nyenyak, terus pikiran adik-adik itu jernih, dan yang terakhir itu adik-adik atau teman-teman selalu terhindar dari stres. Oke, maksudnya jadi akan memberikan kesempatan bagi tubuh adik-adik atau teman-teman untuk memproduksi banyak energi. Oke, itu manfaat yang ketiga. Oke, manfaat yang keempat atau manfaat kebugaran jasmani yang keempat yaitu menurunkan risiko kanker tertentu. Oke, Pak ulangi. Jadi yang keempat itu menurunkan risiko kanker tertentu. Jadi latihan kebugaran jasmani juga dapat menurunkan risiko kanker. Jadi ada suatu penelitian itu menyatakan bahwa olahraga dapat menurunkan tingkat risiko kanker tertentu sebesar 30%. Jadi kanker tersebut misalnya kanker kolon atau usus besar, kanker payudara, kanker paru-paru, dan multiple myeloma atau kanker sumsum tulang. Oke, jadi sekali lagi Pak ulangi. Manfaat kebugaran jasmani yang keempat itu
menurunkan risiko kanker tertentu. Jadi latihan kebugaran jasmani juga dapat menurunkan risiko kanker. Suatu penelitian menyatakan olahraga dapat menurunkan tingkat risiko kanker tertentu sebesar 30%. Jadi kanker tersebut misalnya, contoh kanker tersebut misalnya kanker kolon atau usus besar, kanker payudara, kanker paru-paru, dan kanker sumsum tulang atau multiple myeloma. Jadi ini sudah ada penelitian dari para ahli. Jadi seperti tadi saya bilang, kalau kita rajin, adik-adik atau teman-teman rajin berolahraga, itu manfaatnya untuk menurunkan risiko kanker itu sangat besar. Oke, jadi manfaat kebugaran jasmani yang terakhir itu melindungi dari osteoporosis. Oke, pasti adik-adik SMA atau terutama untuk siswa SMA jurusan IPA itu tahu apa itu osteoporosis. Itu tentu mungkin di pelajaran biologi sudah dijelaskan tentang apa itu osteoporosis. Jadi manfaat yang kelima itu melindungi dari osteoporosis. Jadi beberapa para ahli berpendapat anak-anak yang bergerak aktif akan memiliki tulang yang kuat sehingga mereka terhindar dari risiko osteoporosis atau pengeroposan tulang ketika sudah dewasa nanti. Jadi apabila adik-adik dari umur sekarang apabila sering beraktivitas atau sering melakukan latihan kebugaran jasmani, itu saat dewasa nanti adik-adik bisa terhindar dari yang namanya pengeroposan tulang atau osteoporosis. Oke, jadi Pak ulangi yang pembahasan kedua, manfaat kebugaran jasmani yang kelima, yaitu melindungi dari osteoporosis. Artinya anak-anak yang bergerak aktif akan memiliki tulang yang kuat sehingga mereka terhindar dari risiko osteoporosis ketika sudah dewasa nanti. Oke, itu beberapa manfaat dari latihan kebugaran jasmani. Jadi manfaatnya itu yang pertama ada menurunkan berat badan dan mencegah obesitas. Manfaat yang kedua tadi mencegah penyakit jantung. Manfaat yang ketiga itu memberi banyak energi. Manfaat yang keempat menurunkan risiko kanker. Dan yang manfaat kelima itu melindungi dari osteoporosis. Oke, pembahasan yang ketiga itu tentang komponen-komponen kebugaran jasmani. Oke, komponen-komponen kebugaran jasmani merupakan faktor penentu derajat kondisi setiap individu, atau seseorang dikatakan bugar jika mampu melakukan segala aktivitas kehidupan sehari-hari tanpa mengalami hambatan yang berarti dan dapat melakukan tugas berikutnya dengan kondisi fisik yang segar. Artinya ketika adik-adik melakukan atau teman-teman siswa SMA kelas 10 ketika melakukan suatu pekerjaan yang berat, untuk pekerjaan selanjutnya itu teman-teman atau adik-adik artinya masih mempunyai sisa atau tenaga cadangan untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Misalnya contohnya sore-sore adik-adik dong olahraga atau bermain bola di lapangan. Ketika pulang adik-adik dong masih punya tenaga untuk mungkin masih bantu orang tua timba air kah atau pekerjaan rumah lainnya. Artinya tidak langsung capek atau ketika selesai bermain bola itu adik-adik tidak langsung drop, artinya masih punya sisa cadangan atau cadangan tenaga. Oke, jadi pengelompokan jenis komponen kebugaran jasmani banyak sekali dan perbedaannya. Pengelompokan komponen kebugaran jasmani seperti yang tersebut dalam dasar-dasar evaluasi pendidikan jasmani yang disusun oleh Wahyudi 1994 dikelompokkan menjadi dua bagian. Pengelompokan yang pertama itu kebugaran jasmani yang berkaitan dengan keterampilan, dan yang kedua kebugaran jasmani
yang berkaitan dengan kesehatan. Oke, pada pembagian ini, bagian yang pertama yaitu kebugaran jasmani yang berkaitan dengan keterampilan. Itu terdiri dari kecepatan atau speed, kelincahan atau agility, daya ledak atau explosive power, keseimbangan atau balance, dan koordinasi atau coordination. Oke, itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua yaitu kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan, yaitu terdiri dari daya tahan jantung dan paru-paru, kekuatan, daya tahan otot, kelenturan, dan komposisi tubuh. Oke, itu mengenai komponen-komponen kebugaran jasmani. Jadi pengelompokan, Pak ulangi. Jadi untuk pengelompokan komponen kebugaran jasmani itu ada dua. Pertama, pengelompokan kebugaran jasmani yang berkaitan dengan keterampilan, dan yang kedua itu pengelompokan kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan. Oke, jadi untuk pengelompokan komponen kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan itu meliputi yang tadi seperti Pak sebut tadi, meliputi daya tahan jantung dan paru-paru, kekuatan, daya tahan otot, kelenturan, dan komposisi tubuh. Oke, itu untuk komponen kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan. Kalau untuk berkaitan dengan keterampilan, itu ada kecepatan, kelincahan, daya ledak, keseimbangan, dan koordinasi. Oke, untuk komponen-komponen kebugaran jasmani ini pembahasannya tidak terlalu panjang. Di sini Pak hanya menyampaikan secara garis besar. Oke, pembahasan yang keempat itu mengenai aktivitas latihan kebugaran jasmani. Oke, jadi Pak ulangi, pembahasan yang keempat itu mengenai aktivitas latihan kebugaran jasmani. Oke, di sini adik-adik atau teman-teman diminta untuk menganalisis dan mempraktikkan aktivitas latihan daya tahan jantung dan paru-paru, aktivitas latihan daya tahan otot, dan aktivitas latihan kekuatan otot. Oke, jadi Pak ulangi, untuk materi yang keempat atau pembahasan yang keempat ini, adik-adik atau teman-teman diminta untuk menganalisis dan mempraktikkan latihan daya tahan jantung dan paru-paru, aktivitas latihan daya tahan otot, dan aktivitas latihan kekuatan otot. Oke, jadi pembahasan yang pertama itu kita membahas di sini membahas tentang latihan daya tahan jantung dan daya tahan paru-paru. Oke, latihan yang dapat meningkatkan dan mengembangkan daya tahan jantung dan paru-paru itu antara lain lari jarak jauh, renang jarak jauh, cross country atau lari lintas alam, fartlek, dan interval training. Oke, jadi Pak ulangi, pembahasan yang pertama itu tentang aktivitas daya tahan jantung dan paru-paru. Jadi latihan yang dapat meningkatkan dan mengembangkan daya tahan jantung dan paru-paru itu antara lain lari jarak jauh, renang jarak jauh, cross country atau lari lintas alam, fartlek, dan interval training. Oke, di sini Pak akan coba membahas tentang lari jarak jauh, renang jarak jauh, cross country, fartlek, dan interval training. Oke, mungkin teman-teman atau adik-adik sudah mengetahui apa itu lari jarak jauh. Oke, di sini Pak mau mencoba untuk memberi pengertian tentang lari jarak jauh. Oke, jadi lari jarak jauh itu adalah bentuk lari terus-menerus pada jarak setidaknya 3 km atau 1,8 mil. Jadi Pak ulangi, lari jarak jauh itu adalah
bentuk lari secara terus-menerus pada jarak setidaknya 3 km atau 1,8 mil. Artinya, secara fisiologis olahraga ini atau aktivitas lari jarak jauh ini sebagian bersifat aerobik dan membutuhkan stamina serta kekuatan mental. Jadi artinya secara fisiologis olahraga ini sebagian bersifat aerobik dan membutuhkan stamina serta kekuatan mental. Oke. Itu tentang lari jarak jauh. Oke, yang berikut itu cross country atau lari lintas alam. Oke, mungkin cross country atau lari lintas alam ini mungkin terdengar asing di telinga teman-teman, atau mungkin teman-teman sudah pernah mendengar tapi belum mengetahui apa itu cross country atau lari lintas alam. Oke, jadi di sini Pak mau memberikan secara gambaran umum tentang cross country. Jadi cross country itu atau lari lintas alam itu adalah lari jarak jauh yang menggunakan lintasan di alam terbuka. Jadi lari jarak jauh yang menggunakan lintasan alam terbuka. Jadi kalau istilahnya lari-lari di hutan. Nah, itu contoh dari cross country. Oke, yang berikut itu fartlek. Oke, mungkin teman-teman ada yang sudah tahu tentang apa itu fartlek. Oke, di sini Pak mau menjelaskan sedikit tentang apa itu fartlek. Jadi, fartlek itu adalah salah satu bentuk latihan yang mengkombinasikan berbagai kecepatan atau jenis lari, yaitu lari cepat, lari berkelok-kelok, naik turun tangga, lompat, dan loncat. Oke, jadi Pak ulangi ya. Fartlek. Fartlek itu adalah salah satu bentuk latihan yang mengkombinasikan berbagai kecepatan atau jenis lari, yaitu lari lambat, lari cepat, lari berkelok-kelok atau lari zigzag, naik turun tangga atau uphill, lompat, dan loncat. Oke, jadi itu pengertian fartlek dan contoh dari latihan fartlek. Oke, yang berikut, yang terakhir itu tentang interval training. Oke, saya ulangi, mungkin interval training ini terdengar asing di telinga teman-teman. Oke, jadi di sini Pak mau menjelaskan tentang apa itu interval training. Oke, jadi interval training itu adalah suatu sistem latihan yang diselingi dengan masa istirahat dengan intensitas yang tinggi dalam waktu pendek dan diulang-ulang. Oke, jadi Pak ulangi, interval training itu adalah suatu sistem latihan yang diselingi dengan masa istirahat dan intensitas yang tinggi dalam waktu pendek yang diulang-ulang. Jadi interval training merupakan acara latihan yang dimasukkan dalam program latihan keseluruhan. Oke, contoh dari interval training, contohnya itu lari secepat mungkin dalam 1 menit dan jalan selama 2 menit. Terus ulangi selama 5 kali secara berturut-turut sehingga total itu kalau teman-teman melakukan itu totalnya itu teman-teman sudah melakukan lari sebanyak 15 menit. Oke, Pak ulangi contoh dari melakukan latihan interval training. Oke, contohnya itu teman-teman lari secepat mungkin dalam 1 menit atau lari sprint, coba untuk sprint dan dalam 1 menit dan dalam 2 menit. Jadi ulangi selama 5 kali berturut-turut sehingga teman-teman
secara tidak langsung sudah melakukan lari sebanyak 15 menit. Oke, itu contoh dari interval training. Oke. Secara mendasar, jadi ini pembahasannya lanjut dari interval training. Oke, secara mendasar ada dua bentuk latihan interval, yaitu interval training dengan lambat, yaitu yang pertama interval training lambat dengan jarak jauh, dan yang kedua itu interval training cepat dengan jarak pendek. Oke, saya ulangi. Secara mendasar itu ada dua bentuk latihan interval, yaitu yang pertama interval lambat dengan jarak jauh, dan yang kedua itu interval cepat dengan jarak pendek. Oke, pembahasannya. Jadi yang pertama tadi interval training lambat dengan jarak jauh, itu yang pertama contohnya lama latihan itu 60 detik sampai 3 menit. Kalau untuk yang kedua intensitas latihan, jadi intensitas latihannya itu 60% sampai 75% maksimum. Yang ketiga itu ulangan latihan. Ulangan latihan itu kata lainnya repetisi. Jadi repetisi itu, jadi ulangannya itu bisa berulang 10 sampai 20 kali. Oke, untuk intervalnya, untuk masa istirahatnya itu 3 sampai 5 menit. Oke, itu untuk interval lambat dengan jarak jauh. Oke, yang kedua interval cepat dengan jarak pendek. Itu lama yang pertama, lama latihannya itu 5 sampai 30 detik. Yang kedua intensitas latihannya itu 85% sampai 90% maksimum. Yang ketiga repetisi atau ulangan dari latihan itu 15 sampai 25 kali. Yang keempat untuk masa interval itu 30 sampai 90 detik. Oke, jadi Pak ulangi yang bagian kedua itu interval training cepat dengan jarak pendek. Jadi yang pertama itu latihannya, lama latihan itu 5 sampai 30 detik. Yang kedua, intensitas latihannya itu 85% sampai 90% maksimum. Yang ketiga, ulangan latihan itu 15 sampai 25 kali. Yang keempat, masa istirahat atau masa intervalnya itu 30 sampai 90 detik. Oke, baik, itu mengenai aktivitas latihan daya tahan jantung dan daya tahan paru-paru. Jadi secara garis besar dari pembahasan pertama itu ada lari jarak jauh, renang jarak jauh, lari lintas alam, fartlek, dan interval training. Jadi beberapa item yang sudah sempat Pak jelaskan tadi itu adalah penunjang dari aktivitas latihan daya tahan jantung dan daya tahan paru-paru. Oke, yang kedua itu aktivitas latihan daya tahan otot. Jadi aktivitas latihan daya tahan otot. Di sini peserta didik atau adik-adik atau teman-teman itu diminta untuk menganalisis dan mempraktikkan latihan daya tahan otot untuk meningkatkan kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan teman-teman atau kesehatan adik-adik. Jadi bentuk latihan daya tahan otot tersebut antara lain sebagai berikut. Oke, jadi untuk latihan daya tahan otot itu di sini Pak memberikan dua contohnya. Ada dua contoh latihan daya tahan otot yang Pak paparkan di materi ini. Oke, latihan otot yang pertama itu latihan daya tahan otot lengan bahu. Oke, latihan daya tahan otot lengan bahu. Itu cara melakukan atau cara mempraktikannya itu yang pertama latihan dengan cara berjalan menggunakan kedua lengan dan kedua kaki dipegang oleh salah seorang teman. Artinya, di sini dibutuhkan 2 orang. Jadi
latihan dengan cara berjalan latihan dengan cara berjalan menggunakan kedua lengan. Artinya posisinya posisi tidur atau posisi tidur tengkurap, dari tangan di lantai, dari teman satu atau teman yang satu pegang kaki diangkat, terus lakukan latihan ini berulang-ulang secara bergantian dengan teman. Terus yang ketiga, jarak yang ditempuh itu 15 sampai 20 meter. Oke, Pak ulangi. Untuk latihan daya tahan otot lengan bahu, itu yang pertama, latihan dengan cara berjalan menggunakan kedua lengan dan kedua kaki dipegang oleh seorang teman. Yang kedua, latihan ini berulang-ulang secara bergantian dengan teman. Yang ketiga, jarak yang ditempuh itu 15 sampai 20 meter. Oke, itu latihan daya tahan otot yang pertama. Latihan daya tahan otot lengan atau sit up berpasangan. Nah, jadi ini latihan daya tahan otot yang kedua, yaitu sit up berpasangan. Oke, langkah yang pertama yang harus teman-teman lakukan pertama itu dibutuhkan 2 orang. Terus teman-teman duduk berpasangan dan saling berhadapan. Jadi duduk berpasangan dan saling berhadapan. Oke, yang kedua, kaki sedikit dibuka, telapak kaki saling dirapatkan dan kedua tangan saling berpegangan. Oke, jadi Pak ulangi. Kaki sedikit dibuka, telapak kaki saling dirapatkan dan kedua tangan saling berpegangan. Oke, langkah yang ketiga atau cara yang ketiga itu, salah seorang teman menarik ke belakang sambil berbaring, sedangkan teman lain membungkukkan badan sambil dorong ke depan. Oke, yang keempat, Pak ulangi yang ketiga. Salah seorang teman menarik ke belakang sambil berbaring, sedangkan teman lain membungkukkan badan sambil dorong ke depan. Oke, yang keempat, itu lutut kedua kaki dalam posisi ditekuk. Jadi yang keempat itu, langkah yang keempat itu lutut kedua kaki dalam posisi ditekuk. Oke, yang kelima itu lakukan latihan ini secara bergantian dan saling menarik. Jadi yang terakhir ini atau yang langkah yang kelima itu, teman-teman melakukan latihan ini secara bergantian dan saling menarik. Oke, jadi ini 2 contoh tentang aktivitas latihan daya tahan otot. Jadi contoh yang pertama atau kegiatan yang pertama itu latihan daya tahan otot lengan bahu. Ulangi, latihan daya tahan otot lengan bahu. Latihan yang kedua itu latihan daya tahan otot lengan berpasangan atau sit up berpasangan. Oke, jadi aktivitas latihan kebugaran jasmani itu yang pertama yang berkaitan dengan jantung dan paru-paru, itu Pak sudah perincikan atau Pak sudah jelaskan sebagian besar. Yang kedua itu tentang latihan daya tahan otot, dan yang ketiga itu tentang latihan kekuatan otot. Jadi di latihan kebugaran jasmani ini ada latihan daya tahan jantung dan paru-paru, ada latihan daya tahan otot, dan yang terakhir ini Pak mau jelaskan tentang latihan kekuatan otot. Oke, jadi yang ketiga ini latihan kekuatan otot. Oke, pengertiannya, kekuatan itu adalah kemampuan otot untuk melakukan kontraksi guna membangkitkan ketegangan terhadap suatu ketahanan. Kekuatan otot adalah komponen yang sangat penting guna meningkatkan kondisi fisik secara keseluruhan. Jadi di sini teman-teman atau adik-adik itu diminta untuk menganalisis dan mempraktikkan latihan daya tahan otot untuk meningkatkan kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan. Oke, jadi di sini ini Pak akan memberikan salah satu contoh bentuk dari latihan kekuatan otot itu.
yaitu latihan kekuatan otot lengan, atau teman-teman sering mendengar atau teman-teman sering menyebut tentang namanya push up. Oke, jadi push up itu adalah latihan kekuatan otot lengan. Oke, jadi tujuan dari melakukan latihan kekuatan otot lengan itu untuk menguatkan otot lengan. Jadi seperti tadi yang pengertian tadi, kekuatan adalah kemampuan otot untuk melakukan kontraksi guna membangkitkan ketegangan terhadap suatu ketahanan. Yang artinya kekuatan otot itu adalah komponen yang sangat penting guna meningkatkan kondisi fisik secara keseluruhan. Oke, untuk latihan kekuatan otot lengan atau push up, itu cara melakukannya yang pertama itu diawali dengan tidur terlungkup atau kedua kaki dirapatkan lurus ke belakang dan ujung kaki bertumpu pada lantai. Oke, itu cara melakukan langkah yang pertama. Tapi para rasa teman-teman mungkin sudah sering melakukannya di rumah atau di mana saja tentang cara melakukan push up. Jadi secara tidak langsung push up ini bukan barang baru untuk adik-adik atau bukan hal yang asing lagi untuk adik-adik atau teman-teman, apalagi kalau sudah SMA kelas 10. Oke, jadi tujuannya itu untuk menguatkan otot perut, yaitu cara melakukan itu diawali dengan tidur terlentang, kedua lutut ditekuk, telapak kaki menempel pada lantai dan kedua tangan diletakkan di belakang kepala. Kemudian badan diangkat ke atas hingga dalam posisi duduk, kedua tangan tetap berada di belakang kepala. Dan yang terakhir, gerakan ini dilakukan berulang-ulang selama 15 sampai 30 detik. Oke, itu cara-cara melakukan latihan kekuatan otot perut atau sit up. Oke, yang terakhir kesimpulan. Oke, baik. Kesimpulan dari materi yang hari ini saya sampaikan, yaitu yang pertama, kesimpulannya kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian atau adaptasi terhadap pembinaan fisik yang diberikan kepadanya atau dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan yang berarti. Artinya setiap orang membutuhkan kesegaran jasmani yang baik agar ia dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efektif dan efisien tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Oke, kesimpulan yang kedua, peserta didik diharapkan mampu memahami dan mempraktikkan aktivitas latihan kebugaran jasmani, yaitu latihan daya tahan jantung, latihan daya tahan otot, dan latihan kekuatan otot. Oke, sekian materi yang hari ini Pak sampaikan atau Pak paparkan. Oke, teman-teman, adik-adik sekalian, sebelum kita mengakhiri materi ini, Pak memberikan sedikit pesan untuk adik-adik, khususnya adik-adik SMA, yaitu tetap rajin sekolah, tingkatkan prestasi, rajin berolahraga, dan jauhi obat-obatan terlarang, serta jauhi pergaulan bebas, apalagi narkoba. Oke, salam olahraga, Jaya.